Pemirsa, seorang pria calon penumpang pesawat ditangkap polisi setelah berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bahkan untuk mengelabui petugas, sabu tersebut disimpan di dalam celana dalamnya. Satres Narkoba Polres Maros bersama petugas keamanan bandara mengamankan calon penumpang pesawat yang berupaya menyelundupkan sabu melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Barang haram tersebut disembunyikan di celana dalam pelaku untuk mengelabui petugas saat melakukan pemeriksaan di area bandara. Pelaku yang diketahui warga asal Luwu akan membawa sabu tersebut ke salah satu daerah di kawasan timur Indonesia. Namun berkat kejelian petugas, gerak-gerik mencurigakan pelaku berhasil terdeteksi saat melewati area pemeriksaan keamanan bandara. Petugas menyita 2 saset sabu dengan berat total 97 gram. Pelaku mengaku hanya bertugas mengantarkan barang tersebut dan dijanjikan upah sebesar 20 juta rupiah. Kami melakukan penyelidikan, penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berjenis sabu yang disimpan di dalam celana dalam pelaku. Jadi barang ini awalnya dari Kabupaten Luwu dan rencananya akan dibawa ke daerah kawasan timur. Jadi ini barang dititipkan sama pelaku ini untuk dibawa ke daerah kawasan timur. Jadi beliau ini dikasih jasa pengantaran sekitar 20 juta. Petugas masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pemilik dan penerima sabu tersebut yang diketahui berada di salah satu daerah di kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri di Bandar Lampung tak menyangka langkah mereka terbaca teknologi. Sepeda motor korban yang dibawa kabur pelaku ternyata terpasang GPS hingga membuat jejak mereka terlacak hingga ke tempat persembunyian. Jangan kayak gitu ya, Pak. Jangan gitu. Keluarga pelaku pencurian mencoba menghalangi petugas saat polisi hendak membawa pelaku keluar rumah. Situasi memanas disertai suara teriakan dan saling dorong. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti curian. Sebelumnya pelaku bersama rekannya mencuri motor di perumahan Surya Kanza, Sukabumi, Bandar Lampung. Memanfaatkan pagar rumah korban yang tidak terkunci, pelaku masuk dengan merusak jendela dan mengambil kunci motor serta ponsel korban yang tengah tertidur lelap. Pelaku membawa kabur motor korban dan kabur ke arah Teluk Betung. Namun tanpa disadari pelaku, motor korban dilengkapi GPS atau pelacak. Korban yang mengetahui motornya hilang melacak motornya melalui aplikasi pelacak. Hingga akhirnya sinyal GPS berhenti di sebuah rumah Sukarame 2, Teluk Betung Barat. Diketahui pelaku sudah 5 kali beraksi di wilayah Sukarame dan merupakan residivis kasus serupa. Rumah melalui pagar yang tidak terkunci. Kemudian masuk, pintunya sedikit terbuka, kemudian masuk ke rumah dengan cara mendongkel menggunakan alat ini, selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor dan juga HP, lalu kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut. Motor itu masih terpasang GPS. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka. Polisi menyita 42 ton solar subsidi dan menangkap 5 pelaku. Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang penimbunan BBM di Dusun Bukit Bangkadir, Desa Riding Panjang, Kecamatan Balinyu, Kabupaten Bangka. Dari penggerebekan didapati 42 ton solar bersubsidi dari Sumatera Selatan dan sejumlah tempat di Pulau Bangka yang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Dari antara 5 orang itu
ada yang sebagai supir, kemudian ada yang sebagai kernet. Rata-rata dari asal-usul dari para tersangka yang sudah kita tersangka ini itu berasal dari Sumatera Selatan. Total barang bukti Bang berapa banyak? Total barang bukti sekitar 42 ton. Jenis apa aja? BBM subsidi. Jenis BBM-nya apa aja? Ya, itu jenis BBM solar. Solar semua ya? Iya, solar semua. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa selang, mesin, drum, toren, isi BBM subsidi, dan beberapa mobil tangki serta truk yang sudah dimodifikasi. Rencananya BBM jenis solar akan dijual ke para penambang timah di wilayah Pulau Bangka, dan kelima pelaku terancam pidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Pemirsa, seorang pria diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk dan melukai 13 orang. Warga kemudian menangkap dan menganiaya pelaku hingga babak belur. Warga menangkap dan menganiaya seorang pria pengidap gangguan jiwa di kebun desa Cirama Hilir, Purwakarta, Jawa Barat. Warga emosi karena sebelumnya pria ODGJ ini mengamuk dan membacok 13 orang. 5 diantaranya terluka parah dan salah satunya adalah anak-anak. Pria ODGJ ini juga ditelanjangi dan dianiaya hingga babak belur. Kemudian setelah dibubarkan polisi, pria ODGJ berusia 29 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung. Sementara para korban yang dianiaya pelaku masih dirawat intensif di rumah sakit. Ya, sementara masih kita dalami ya. Tapi memang informasi diawali cekcok dengan orang tuanya, dan yang bersangkutan keluar melakukan kekerasan dengan senjata golok terhadap orang-orang yang ditemuinya. Petugas rumah sakit dan polisi menghimbau jika ada anggota keluarga terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, sebaiknya segera ditangani ahli dengan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Pemirsa, diduga sakit hati karena gaji telat dibayar, seorang pekerja bangunan nekat mencuri 12 sak semen dan 10 batang besi milik bosnya. Pelaku berhasil ditangkap setelah setahun buron. Pak, tolong di luar di sini. Tim Jatanras Polres Maros dibantu Resmo Polsek Panakukang menangkap seorang pria berinisial SU, usia 39 tahun, pelaku pencurian material bahan bangunan di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya saat tengah tidur pulas di dalam kamar kos di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dan di waktu yang bersamaan, istri pelaku yang berada di dalam kamar mendadak kaget dan menangis saat melihat suaminya ditangkap petugas kepolisian. Pak, tolong Di luar di sini. Sejumlah petugas langsung berupaya menenangkan sang istri agar proses penangkapan tetap terkendali dan tidak mengganggu warga kos lainnya pada waktu dini hari. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah mengambil 12 sak semen dan 10 batang besi milik bosnya yang diangkut menggunakan mobil pickup. Lalu hasil curiannya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ironisnya, pelaku merupakan pekerja tukang kuli bangunan yang bekerja di rumah korban. Sementara motif pencurian diduga karena sakit hati gaji telat dibayar. Korban melaporkan kehilangan 12 sak semen dan 10 batang besi dengan nilai kerugian mencapai 3 juta rupiah. Pelaku baru berhasil ditangkap setelah berpindah-pindah tempat selama setahun. Apa jenis bahan bangunan yang diambil? Ada diantaranya besi 12 inci sebanyak 4 batang, besi 8 inci sebanyak 10 batang, dan semen dengan berat 40 kg sebanyak 10 sak. Ini pekerja di situ Pak atau gimana Pak? Ya betul, pekerja di situ. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Maros dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.